Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Teman-teman, para boleh tanya nggak nih? Boleh ya. Nah, sekarang teman-teman semua yang ada di sini, siapa aja di sini yang pengen menjadi hamba-hamba yang dirindukan surga? Saya. Siapa yang ada di sini yang pengen banget masuk surga, tapi pengen masuk surga, pengen jadi wanita solihah, pengen jadi wanita muslimah yang taat kepada Allah, tapi juga pengen tetap berkarir, tetap pengen sukses. Siapa? Saya. Masya Allah, semoga kita semua bisa mencapai itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang karena kita semua pengen jadi wanita-wanita muslimah yang solihah, yang pengen masuk ke surga tapi tetap pengen berkarir dan sukses di dunia, maka sekarang Farah mau tanya sama teman-teman semua, siapa yang mau tahu caranya nih? Siapa? Saya. Masya Allah. Baik, kalau begitu sebelum itu Farah mau mohon izin kepada Ustadz Sofi yang ada di sini yang sangat Farah hormati, dan Farah mau mohon izin juga kepada teman-teman semua bidadari surga yang insya Allah bisa sukses dunia akhiratnya. Amin. Farah mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap Farah adalah Mitfarah Humaira Anang. Kalian semua bisa panggil Kak Farah atau Farah. Dan berdirinya Farah di sini ingin mempersembahkan ilmu yang sedikit ilmu dari luasnya samudra, langit dan bumi, yaitu adalah ilmunya Allah yang sedikit masih Farah miliki. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini tema yang Farah bawakan adalah The Fairy of Heaven with her worldly success, yang memiliki arti bidadari surga dengan kesuksesan dunianya. Bagi teman-teman semua yang pengen bisa menjadi wanita muslimah yang solihah, ingin masuk ke surga, tapi tetap pengen bisa menjadi wanita yang berkarir, tetap bisa traveling, dan tetap bisa sukses di dunia, gak usah khawatir, take a breath, stay calm and stay tawakal. Karena apa? Karena Farah memiliki 4 cara saja, hanya 4 loh, hanya 4 cara untuk mendapatkan itu semua. Yang pertama adalah mencari dan meraih ridha Allah dan ridha orang tua. Pasti teman-teman semua tahu kan ada hadis yang berbunyi ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain, yaitu yang memiliki arti ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Maka dari poin tersebut, dari poin pertama ini, ketika kita bisa meraih, kita bisa mencari ridha Allah dan ridha orang tua, maka insya Allah seluruh apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan di dunia maupun akhirat yang sedang kita usahakan, semuanya akan bisa kita dapatkan dengan lancar. Karena apa? Sumber ridha ini, sumber kesuksesan kita ini terletak pada 2 hal ini, yaitu adalah ridha Allah dan ridha kedua orang tua. Insya Allah ketika kita semua bisa mendapatkan 2 ridha ini, maka semuanya akan bisa kita dapatkan. Langsung saja ke poin kedua.
yaitu adalah bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena ketika kita bersedekah, kita suka bersedekah, maka sebenarnya sedekah itu mendatangkan rezeki. Benar atau benar? Benar. Loh, kenapa bersedekah itu bisa mendatangkan rezeki? Bukannya kalau kita bersedekah, kita memberikan barang yang kita suka, kita memberikan uang kita, padahal uang kita misalnya tinggal 10.000, tapi kita ada orang di sana atau teman kita yang nggak bawa uang jajan, terus kita kasih uang kita ke teman kita, terus kita akhirnya jadi cuma jajan sedikit, bukannya kita malah akhirnya nggak enak, kita akhirnya malah kekurangan. Tidak, teman-teman, karena dalam Al-Quran surah Saba ayat 39, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi sebaik-baiknya. Masya Allah kan? Nah, dari kita bisa memberi itu, insya Allah justru Allah akan memberikan kita berlipat-lipat, mengganti apa yang kita suka tadi, apa yang kita berikan tadi menjadi tambahan di masa depan nanti, atau jika tidak di masa depan, maka insya Allah kita akan mendapatkannya di akhirat. Langsung ke yang ketiga. Yang ketiga adalah akrab dengan Al-Quran. Farah jadi keingat sama salah satu hadis dari hadis riwayat Muslim. Ada yang tahu, teman-teman? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya atau para ahlinya. Maka sudah jelas sekali ketika hadis ini berbicara tentang Al-Quran ini akan hadir ketika nanti di hari akhir, di hari kiamat nanti, maka sebaiknya kita pun bisa akrab dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita, karena dia tidak hanya memberikan kita manfaat di akhirat saja, bahkan dia bisa menjadi sahabat kita, menjadi teman kita di dunia. Dan yang keempat, yang terakhir nih, yang keempat ini sangat Masya Allah sekali, karena yang keempat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita semua, teman-teman, yaitu adalah mencari lingkungan yang baik dan sesuai untuk mendukung apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan ke depannya. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani, pilihlah tetangga sebelum menentukan untuk berdomisili di suatu tempat, dan pilihlah teman perjalanan sebelum menentukan arah perjalanan. Paham kan maksudnya? Nah, kata-kata yang terakhir nih, pilihlah teman perjalanan yang sebelum menentukan arah perjalanan. Sudah jelas sekali. Ketika kita nih pengennya bisa jadi penghafal Al-Quran yang bisa ngomong di mana-mana. Kita bisa jadi penghafal Al-Quran yang bisa nanti menjadi dokter. Kita pengen jadi apa. Nah, ketika kita sudah tahu pengen jadi apa, maka kita harus pilih tempatnya, kita harus pilih lingkungannya, kita harus pilih teman-teman kita. Seperti apa, lingkungan seperti apa yang akan membantu kita, yang mendukung kita untuk bisa meraih ketujuan kita. Nah, berhubungan dari poin keempat tadi, Farah ingin menceritakan ke teman-teman, berbagi ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa tertarik dengan apa yang ingin Farah sampaikan ini. Farah mau kasih tahu satu tempat yang Masya Allah sekali, luar biasa sekali tempat ini. Tempat ini memiliki kualitas yang Masya Allah, insya Allah bisa mendukung kita untuk meraih cita-cita kita. Sebut saja Pondok Pesantren Tahfidz Quran Hamilul Quran yang bertepatan di Klaten.
Jadi di pondok ini itu teman-teman tidak hanya mengajarkan kita untuk menghafal Al-Quran saja, tidak hanya untuk belajar agama saja, karena di tempat ini kita juga bisa mendapatkan peningkatan di skill-skill tertentu sesuai kesukaan teman-teman, sesuai kebiasaan teman-teman, yaitu beberapa di antaranya adalah kita bisa belajar public speaking atau dakwah, kita bisa mendapatkan ilmu UMKM, kemudian ada juga ilmu memasak, dan insya Allah kita juga akan ada ilmu untuk mempelajari kaligrafi dan melukis, dan masih banyak lagi yang disediakan di pondok ini. Bukan itu aja, ada yang lebih menarik lagi, karena ketika kita diberikan kesempatan istimewa ini, kita bisa meningkatkan skill kita. Kita juga dihadirkan guru-guru yang berkompeten, guru-guru yang ahli di bidangnya, dan kita juga sering kedatangan oleh ulama-ulama yang hadir di sini, dan kita juga hadir di tempat beliau-beliau. Kemudian juga kita mendapatkan motivasi dari motivator dan psikolog, dan masih banyak lagi kesempatan-kesempatan kita untuk menjadi penghafal Al-Quran yang memiliki wawasan yang luas, yang bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih cita-cita kita sesuai skill kita, sesuai kesukaan kita. Nah, sekarang jadi tunggu apa lagi nih? Segera daftarkan diri untuk menjadi santriwati atau santri dan menjadi bagian dari keluarga PPTQ Hamilul Quran. Karena kapan lagi dong kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan guru-guru terbaik yang ahli di bidangnya, kita bisa mendapatkan fasilitas terbaik, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang berkualitas insya Allah, dan juga kita memiliki di sini, kita mendapatkan sistem kekeluargaan, dan juga biaya pun di sini sangat dimudahkan. Tentunya kita bisa mengejar cita-cita kita semua lewat, insya Allah lewat perantara pondok ini. Nah, sekarang udah tahu kah teman-teman apa saja caranya tadi? Nah, coba ada yang masih ingat gak? Berapa cara yang Farah sebutkan untuk bisa menggapai apa yang kita inginkan tadi? Ada 4. Apa saja? Birrul walidain, Ridho Allah, ridho orang tua. Dan yang kedua, sedekah. Yang ketiga, baca Quran, akrab dengan Al-Quran. Yang terakhir nih, yang paling penting, yang memiliki lingkungan yang baik dan sesuai untuk mendukung apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan. So, sekarang udah pada tahu semua kan? Iya. Siapa yang siap untuk mengamalkan 4 hal tadi? Saya. Kurang kompak nih. Siapa yang siap untuk mengamalkan 4 hal tadi? Saya. Berapa hal tadi? 4. Siap semuanya untuk melakukan? Insyaallah. Siap semua untuk menjadi bidadari surga yang bisa mendapatkan kesuksesannya di dunia? Siap. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah, dan ridho orang tua serta ridho guru-guru kita, agar kita bisa mendapatkan dan bisa menggapai cita-cita kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. So, what are you waiting for? Let's join us for makes your future better, and you can get beautiful akhirah or jannah, insyaallah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam diri Farah, dan bila terdapat kebaikan dalam diri Farah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPTQ Hamilul Quran adalah pondok pesantren tahfidzul Quran yang mencetak generasi Qurani dan berakhlakul karimah. PPTQ Hamilul Quran beralamat di Jalan Raya Klaten Solo KM 5 di Desa Mlese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. PPTQ Hamilul Quran berdiri di bawah naungan Yayasan GNJ. Pada tahun 2020, di tengah ujian pandemi COVID di seluruh penjuru negeri, alhamdulillah, Allah justru hadirkan rahmatnya. Yayasan GNJ mendapatkan amanah bangunan lama yang kemudian dibangun bersama-sama dengan para dermawan, para muhsinin, para donatur, membangun sebuah pondok pesantren Hamilul Quran di jenjang pendidikan SMA. Sebagaimana namanya, Hamilul Quran bermakna mengemban, membawa Al-Quran merasuk ke dalam jiwa para santri penghafal Al-Quran serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para muhsinin, para dermawan, para donatur, serta para wali santri atas amanah-amanahnya, atas sumbangsih dukungan, serta segala sesuatu baik doa, biaya, maupun tenaga, serta masukan-masukan positifnya kepada PPTQ Hamilul Quran. Dan alhamdulillah, di tahun 2022 Allah mudahkan, lancarkan pembangunan PPTQ Hamilul Quran sehingga terus berkembang dan mulai membuka jenjang pendidikan bukan hanya untuk SMA saja, namun sudah mulai dibuka jenjang pendidikan SMP sampai dengan SMA, baik santri putra maupun putri. Besar harapan kami, para santri PPTQ Hamilul Quran ini di masa depan menjadi kader Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi pemimpin bangsa, pemimpin umat dengan tetap berprinsip teguh menjadi pribadi yang Qurani dan berakhlakul karimah. Inilah visi PPTQ Hamilul Quran. Sehingga bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran saja, para santri juga belajar berbagai kitab kuning terkait dengan tauhid, fikih, nahwu shorob, bahasa Arab, bahasa Inggris, belajar akhlak, sirah, tahsin, tajwid, tafsir, dan lain-lain. Tak hanya itu, para santri pun juga dibekali beberapa skill tentang dakwah, tata boga, UMKM, serta para santri pun juga dibekali untuk belajar seni hadroh, sosial skill syariah, rias pengantin, dan lain-lain. Jadi saat lulus nanti, para santri diharapkan sudah bisa pula terjun di masyarakat yang tentunya langsung bisa menjadikan bermanfaat untuk umat. Program harian praktek hitobah halaqah dakwah dilakukan rutin setiap ba'da asyar, mujahadah sebelum subuh, zikir pagi wiridul latif, zikir petang rotib al-haddad, istiqomah membaca surah waqiah ba'da asyar, serta ziyadah setoran dan murojaah di setiap ba'da subuh dan ba'da isya menjadikan pembentukan karakter para santri semakin beriman dan bertakwa dan tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Misi PPTQ Hamilul Quran adalah yang pertama, mengembangkan pesantren secara keilmuan dan kelembagaan serta melakukan pencerahan baik bagi santri maupun masyarakat luas melalui kegiatan ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Ta'lim yakni dengan penyampaian, tarbiyah dengan perbaikan, dan ta'dib dengan pembinaan akhlak. Adapun misi yang kedua yakni meningkatkan kompetensi lulusan para santri PPTQ Hamilul Quran melalui pembekalan moralnya, skillnya, serta penguatan di bidang Al-Quran dan amaliyah. Maka besar harapan kami serta kami nantikan dengan sepenuh hati, dengan penuh tangan terbuka kehadiran santriwan dan santriwati baru baik dari jenjang SMP hingga SMA serta para calon wali santri untuk bergabung bersama kami menjadi bagian dari keluarga besar PPTQ Hamilul Quran dengan terus belajar dan berjuang memantaskan diri mendekat ke ilahi Rabbi dengan wasilah Qur'ani dan akhlakul karimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.